Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Ayol ummahat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di tanggal 1 bulan Rajab. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan hidup kepada kita semuanya. Setelah Allah matikan kita sejenak di malam hari, Allah berikan kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan yang Allah muliakan, karena jumlah bulan dalam agama Islam itu as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu, kata Nabi SAW, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu menjauh atau menyendiri, namanya bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, ini tanggal pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau menghadapi bulan-bulan haram itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi di dalam bulan-bulan tersebut diri kalian. Artinya kalau bulan haram itu kita harus mempersedikit kemaksiatan, dosa, bahkan terhadap diri sendiri, Bu, ya. Jangan berbuat zalim. Itu bulan Rajab. Bahkan seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa berbuat dosa, kemaksiatan di bulan haram balasannya lebih berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, melakukan ketaatan di bulan haram pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan melakukan ketaatan di bulan haram ini. Dan kita harus menjaga nanti sampai akhir bulan, bahkan kalau bisa ya bulan-bulan berikutnya selalu, untuk tidak melakukan kezaliman atau perbuatan maksiat. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah jadikan kita sekeluarga sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Ayol ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat ke-11 dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sekali lagi. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum
La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah dari kelompok kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kira berita tersebut, tuduhan dusta tersebut, syarran lakum, itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Kata Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, sungguhnya setiap orang yang melakukan hal tersebut dia telah melakukan dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim, dan orang-orang yang membawa dosa tersebut bagi mereka azab yang besar. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan kisah yang begitu panjang. Memang sengaja ingin kami sampaikan kisah tersebut supaya kita tahu panjangnya kisah, karena Ummul Mukminin menyampaikan kisah itu. Maka mengapa tidak kita juga membaca kisah itu, gitu ya. Itu di pertemuan pertama. Kemudian di hari ini insyaallah kita akan mengambil atau masuk ke dalam tafsirnya dan mengambil faidah dari tafsir dan kisah yang disampaikan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguhnya orang-orang yang datang bil ifki, dengan ifki. Ifki itu artinya adalah al-kadzib, al-iftira wal buhtan, ma'khudun min afaka syai' idza qalabahu. Artinya kedustaan, artinya tuduhan yang diada-ada, ya. Dan dia berasal dari kata afaka. Afaka itu artinya qalaba, membalikkan. Kenapa disebut dengan ifki? Karena dia membalikkan sesuatu yang secara hakikat itu tidak benar menjadi sesuatu yang seakan-akan benar. Dan orang-orang yang membawa ifki, ya gitu ya, berarti ifki itu berarti tuduhan dusta, gitu aja lah Pak ya. Secara terjemahan umum adalah tuduhan dusta. Dan disampaikan bahwa kata ifki itu mushtaq min kalimat afaka. Dia itu dari kalimat afaka. Makanya kaumnya Lut sumyat qura qaumi Lut bil mu'tafikat. Kaumnya Lut itu kan disebut dengan kaum mu'tafikat. Dalam surah An-Najm, wal mu'tafikata ahwa, betul kan? Begitu ya ayatnya ya, yang sudah hafal. Wal mu'tafikata ahwa. Ahwa, angin atau topan telah membuat negeri Sodom itu mu'tafikat, terbalik. Mereka disebut, negerinya disebut dengan mu'tafikat. Dan kaumnya Lut itu bukannya Sodom, ada Sodom, ada Amurah, ada Adamah, dan satu lagi lupa saya. Itu kaumnya Nabi Lut, dan itu dibalikkan oleh Allah karena mereka telah melakukan fahisyah. Negerinya disebut dengan mu'tafikah, dari kata afaka. Orang-orang yang membawa berita ifki, usbatun minkum, itu adalah kelompok kalian. Usbah. Usbah itu artinya al-jama'atu min thalathatin ila asyrah. 3 orang sampai 10 atau lebih itu sudah disebut sebagai usbah. Dan ternyata ibu-ibu sekalian di Allah Subhanahu wa taala, yang menghembuskan berita ifki ini, tuduhan dusta kepada Ummul Mukminin, dituduh sebagai seorang yang melakukan perbuatan serong dengan sahabat mulia. Siapa namanya? Safwan ibnu Mu'attal as-Sulami.
dituduh, karena kemarin kisahnya sudah ya, kisahnya nanti bisa dilihat lagi di pertemuan sebelumnya, dituduh, dan ternyata yang menghembuskan dusta ini, berita bohong ini adalah jamaah kalian sendiri. Maksudnya siapa? Sahabat Nabi sendiri, ya, sahabat Nabi sendiri. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit, sahabat mulia, seorang yang menolong Nabi Muhammad SAW karena beliau telah diejek dengan sebuah syair. Hasan bin Thabit membalasnya dengan sebuah syair. Hasan bin Thabit ini adalah bahasanya itu kalau di zaman sekarang itu media, ya. Medianya Nabi SAW itu Hasan bin Thabit. Beliau terkena fitnah ini, akhirnya ikut menyebarkan berita ini. Tapi nanti Masya Allah beliau tetap sahabat mulia. Nah, ini faedahnya dari Hasan bin Thabit adalah bahwa orang beriman juga bisa terkena fitnah. Orang beriman juga bisa berbuat maksiat. Tapi nanti pelajaran yang kita bisa ambil dari Hasan bin Thabit, beliau kemudian bertaubat. Hasan bin Thabit ini orang yang selalu mendukung Nabi SAW, bahkan membela Nabi SAW. Di sini disebutkan syair-syair Hasan bin Thabit, Bu. Waktu membela Nabi, saya bacakan: hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzalikal jazaa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li ardi Muhammadin minkum wiqa'u atashtumuhu wa lasta lahu bikuf'in fasharrukuma li khairikuma alfida'u lisani sarimun la aiba fih wa bahri la tukaddiruhu dila'u. Itu diantara syair yang menunjukkan bahwa Hasan bin Thabit sahabat Nabi mulia yang selalu membela Nabi. Kalian mengejek Muhammad, saya jawab kalian, kata beliau, dan saya berharap pahala di sisi Allah. Sungguhnya bapakku dan anak-anaknya dan kehormatanku telah kukorbankan untuk membela kehormatan Muhammad dari ejekan kalian. Atashtumuhu, apakah kalian mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walastalahu bikuf'in, padahal kalian tidak sepadan. Orang kalau mau mengejek itu harusnya kan sepadan, Bu, ya kan? Sepadan secara banyak hal lah mungkin ya. Tapi mereka yang mengejek Nabi Muhammad itu enggak sepadan, kata Hasan bin Thabit. Nah, ini kan balasan. Fasyarrukuma, dan seburuk-buruk kalian, ya, li khairikuma alfida'u, adalah sebagai tebusan bagi orang yang terbaik di antara kalian. Lisani sarimun, lisanku ini tajam, kata Hasan. La aiba fih, tidak ada celaan. Wa bahri, dan lautanku la tukaddiruhu dila'u, tidak akan pernah kering walaupun selalu ditimba. Maksudnya syair-syair beliau untuk membela Nabi Muhammad sangat banyak sekali. Maka jangan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa Hasan bin Thabit itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela Nabi. Tapi ternyata terkena fitnah. Di antara yang terkena fitnah siapa lagi? Kemarin Mistah bin Utsatsah, kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, juga terkena fitnah. Atau lagi saudarinya Zainab binti Jahash, Hamnah. Tapi Hamnah akhirnya tidak bertaubat, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan fahalaka man halak, ya, celakalah orang yang dicelakakan oleh Allah, dan dia termasuk orang yang celaka. Dan di kisah kemarin bahwa yang lebih tepat termasuk di dalam usbah di sini adalah Ra'sul Munafikin, kepalanya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak, kemarin saya sebutkan namanya juga Abdullah bin Ubay
bin Salul. Tapi yang Rasul munafik adalah Abdullah bin Ubay, bukan Abdullah bin Abdullahnya. Nah inilah yang di sini disebutkan dia pertama kali menghembuskan berita dusta itu. Tapi kalau Hasan bin Thabit atau Usasa, dia hanya terkena fitnahnya. Yang pertama kali menghembuskan berita dusta itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, ya, yang dia mati dalam keadaan munafik. Dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita itu menyebarkan berita dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik binaba'in, membawa sebuah berita, fatabayyanu, dalam qiraah yang lain fatasabbatu, tulisannya sama, bedanya hanya titiknya. Fatabayyanu, tulisannya sama kan? Fatasabbatu, beda titik antara atas dengan bawah, tapi artinya sama. Fatabayyanu, hendaklah tabayyun. Fatasabbatu, hendaklah kamu yakinkan dulu. Jadi kalau ada berita ibu-ibu semuanya, hati-hati ini ya, karena biasa lebih-lebih kita di zaman sekarang ini kan mudah sekali menyebarkan berita itu. Tidak perlu lisan, cukup jari cuma bisa menyebarkan berita. Kalau ada berita datang, dicek dulu, tabayun dulu, diyakinkan dulu. Jangan sampai kemudian langsung hanya sekedar mengesernya. Kenapa? Karena kata Allah tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu nanti akan menyesal, ya, karena telah menyebarkan berita tersebut. Jangan sampai kita melakukan sesuatu besoknya kita sesali, ya. Dicek dulu beritanya gitu. Jangan sampai kemudian asal menyebarkan berita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, kalau tidak salah, atau kama qala Nabi SAW, cukuplah orang itu disebut pendusta kalau dia menyebarkan apa yang dia dengar. Hati-hati Bu, ya. Kalau ada berita tidak asal di-share, di-broadcast ke grup yang lain. Nah ini Masya Allah, bahaya sekali. Sekarang ini di zaman yang mudah sekali menyebarkan berita, dan setiap hari kita pun mendapatkan berita itu, ya. Kalau kita mendapatkan berita, dicek dulu, ya. Jangan asal disebarkan. Nah, itu Hasan bin Thabit tidak mengecek dulu, atau Mistah bin Usasa juga tidak mengecek dulu kebenaran seperti apa, asal dia sebarkan juga. Akhirnya pun dia terkena hukuman ini, ya, terkena ayat ini, usbatun minkum. Dan menuduh wanita mukmin berzina itu termasuk perbuatan yang menghancurkan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Anak-anak menghafalkan ini Bu di ikrar mereka, ya. Ibu-ibu pernah disampaikan oleh anak-anak, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Di antaranya adalah qadful muhsanatil mu'minat ghafilatil mu'minati, yaitu menuduh perempuan mukmin melakukan perbuatan fahisyah, serong, atau apa namanya, selingkuh. Nah, selingkuh tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, setelah ayat ini turun, Nabi kan membacakannya di atas mimbar kan kemarin. Maka kemudian Hasan bin Thabit, di Ibnu Katsir dijelaskan, dan Mistah dan juga Hamnah itu dipanggil Nabi, kemudian mereka didera. Dera atau jilid bagi orang yang menuduh wanita mukmin berzina itu berapa kali kemarin? 100 atau 90? 80, alhamdulillah, ya, Masya Allah. Berarti apa namanya, mempelajarinya berarti, ya, di murojaah lagi, ya.
Padahal jawabannya itu kan pilihannya 100 atau 90. Baik, 80 kali ya. Kalau orang menuduh dan tidak bisa membawakan saksi, berapa saksinya Bu? 4 ya. Kalau tidak bisa membawakan saksi 4, itu laki-laki ya semuanya, maka dia harus didera, dicambuk sebanyak 80 kali. Dan mereka semuanya telah dicambuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian la tahsabuhu syarral lakum. Sebelum itu kita sampaikan di sini, karena ini berkaitan masih tuduhan kepada Aisyah. Ayat ini juga menegaskan bahwa bohongnya kelompok Syiah, kafirnya kelompok mereka, karena telah menuduh Aisyah sebagai wanita pelacur, sebagai wanita yang telah kafir. Kan begitu. Jadi Syiah tidak bisa kita katakan dia itu kelompok muslim, kelompok dari Islam, tidak bisa. Mereka itu kelompok menyendiri. Bahkan mereka kafir. Jelas itu karena mereka menuduh Aisyah berbuat zina. Dan ini langsung bersihkan tuduhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Bahkan di akhir ayat, minhum lahu adzabun azim. Mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita yang buruk. Padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Amr bin As. Amr bin As pernah ditugasi oleh Nabi memimpin sebuah perang. Waktu ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin sebuah peperangan, dia menyangka mungkin dia adalah orang yang dicintai Nabi. Dan begitulah para sahabat merasa semuanya itu paling dicintai Nabi. Itu gimana caranya ya? Nabi kok bisa memperlakukan setiap orang itu merasa dia paling dicintai Nabi. Sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i ahabbu ilaik? Siapa wanita yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Di sini dalil beberapa ulama yang mengatakan Aisyah itu lebih diunggulkan daripada Khadijah. Tapi ada yang mengatakan Khadijah lebih diunggulkan daripada Aisyah. Tapi intinya di sini Nabi mengatakan bahwa Aisyah yang paling saya cintai. Bagaimana bisa dituduh dia sebagai seorang pelacur? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, dari golongan laki-laki siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Abuhu, bapaknya. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Terus siapa lagi? Disebutkan tidak ada namanya, Bu. Oh, berarti saya tidak termasuk. Tapi dia masih merasa Masya Allah dia adalah orang yang paling dicintai. Sampai dipilih dia menjadi seorang komandan atau panglima perang. Nah gitu loh. Jadi seluruh sahabat itu merasa dia yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Aisyah adalah wanita terhormat. Bahkan dia disebut oleh Nabi sebagai Al-Muwaffaqah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW saat Nabi mengatakan, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahullahu bihima al-jannah." Barang siapa yang punya 2 anak belum balik, meninggal dunia, maka orang tuanya dimasukkan surga oleh Allah disebabkan 2 anak itu. Jadi harusnya kita bersyukur, Bu. Kalau, mohon maaf ya, bukan kemudian supaya berdoa anaknya meninggal, tidak ya. Tapi kalau kita punya anak kemudian meninggal dunia belum balik, kita harus bersyukur. Karena sebab dia itu kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau anaknya cuma 1 yang meninggal, wa man kana lahu faratun?" Ya, walaupun cuma 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya muwaffaqah, hai wanita yang mendapatkan taufik." Kata Nabi, dipuji ya, "Ya muwaffaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau punya anak 1 pun, Bu, tetap insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surga asal kita ikhlas. Dan ketika meninggal dunia anaknya ucapkan alhamdulillah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru bersedih, ya, boleh. Bersedih boleh, Bu, ya. Tapi ucapkan dulu alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Atau ada dalil lagi banyak yang menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan urituki fil manami thalatha layalin. Wahai Aisyah, dahulu wajahmu itu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak 3 kali oleh Allah. Coba, Masya Allah, ini Nabi sampaikan waktu sudah jadi istrinya. Ini seharusnya sih nasihat untuk ayah ya, saya berarti kan. Jadi kadang-kadang begitu, Bu, bernostalgia begitu nggak masalah ya. Itu membuat istri itu bahagia. Nabi menyampaikan itu kepada Aisyah. Dahulu wajahmu itu loh diperlihatkan oleh Allah dalam mimpiku sebanyak 3 kali. Jibril datang kepadaku membawa sebuah gambar di kain sutra, dan ternyata setelah saya buka gambar itu ternyata adalah wajahmu. Nah, begitu. Bagaimana wanita buruk kok, misal wanita buruk sampai dinampakkan, dibawa oleh malaikat Jibril, diperlihatkan kepada Nabi SAW. Masa itu adalah wanita buruk? Kan tidak mungkin. Dia adalah wanita mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha, bunda kita semuanya. Kemudian beliau juga termasuk wanita yang akhirnya kita bisa mempelajari agama ini gara-gara beliau. Beliau menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis itu terbanyak dari sahabat Nabi yang keempat. Setelah Abu Hurairah 5.400 atau 374 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha sebanyak 2.210 hadis. Itu beliau sampaikan. Masa wanita seperti itu dianggap sebagai wanita yang buruk? Maka jelas yang buruk adalah Syiah, Rafidhah, la'anahumullah wa qabbahahumullah. Semoga Allah melaknat mereka dan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menghina ummul mukminin, ya. Jelas mereka telah menghina ummul mukminin. Dan bapaknya juga. Bahkan toilet-toilet mereka, Bu, ya. Itu tulisannya adalah di kloset itu tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Di sandal-sandal mereka itu tulisannya juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Di ceramah-ceramah mereka sebelum ceramah itu pasti laknatullah alal Umar wa Abu Bakrin wa Utsman wa Aisyah, begitu. Tapi mereka kemudian ke Indonesia ini melakukan tipu daya bahwa kita ini ya sama-sama muslim gitu kan, tidak boleh saling menghina dan sebagainya. Itu Syiah Rafidhah. Tapi Syiah ada Syiah Zaidiyah yang baik juga, Bu, ya, yang tidak pernah menghina sahabat-sahabat. Itu Syiah Zaidiyah, di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani, itu Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah Rafidhah itu yang jelas kekafirannya karena telah melaknat para sahabat-sahabat yang mulia. Baik, kita lanjutkan. La tahsabuhu syarral lakum, ya. Allah mengatakan jangan kalian kira tuduhan itu syarral lakum, buruk bagi kalian. Tuduhan itu kalau di sini Allah mengatakan bal huwa khairul lakum, tetapi itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya itu baik bagi kalian. Ini kan aneh, ya. Kalau kita bertanya, lo kok bisa itu baik? Padahal kan itu tuduhan yang luar biasa, bahkan membuat Aisyah radhiyallahu taala anha menangis tidak berhenti-berhenti, Bu, ya. Hampir dari sakitnya itu kan 1 bulan. Ya, setelah sakit 1 bulan itu kan baru tahu, terus tidak berhenti-berhenti kan menangisnya itu. Kan itu buruk. Kok bisa-bisanya ayat ini mengatakan bal huwa khairul lakum? Dan kita orang yang beriman tentu akan mengimani ayat ini. Itu adalah baik bagi kalian. Di sini disebutkan bahwa
ay la tadhunnu hadzal ifki syarral lakum. Jangan kalian sangka ya, bahwa berita dusta itu syarral lakum, buruk bagi kalian. Wa in kana adh-dhahiruhu syarr, walaupun memang secara zahirnya dia buruk. Wa kana fihi adhiyah lakum, meskipun di sana ada juga suatu yang menyakitkan bagi kalian, tapi ternyata huwa khairul lakum, dia baik bagi kalian. Kenapa? Li'anna akibatahu ila khair, ila khair. Karena akibat dari tuduhan itu adalah kebaikan. Wal umuru innama hiya bi'awakibiha. Dan perkara itu, ibrah, pelajaran dari sebuah perkara itu diambil dari akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan ayat ini maksudnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Akibat baiknya apa? Allah sampai menurunkan ayat loh. Sebagai apa? Sebagai pembersihan kepada ummul mukminin. Jadi jangan anggap ini buruk, karena ibrah tadi kita sampaikan al-umuru bi'awakibiha la bidhawahiriha al-qaribah. Pelajaran ibrah dari sebuah masalah itu dilihat dari akibat akhirnya, bukan di awalnya. Berarti juga ibu-ibu semuanya ini Allah Subhanahu wa taala, kita disebut orang yang sukses atau buruk ya, atau baik, maaf. Kita disebut orang yang sukses atau baik di dunia ini, itu kita lihat di sakaratul maut kita. Begitulah maksudnya. Atau baiknya ibadah puasa selama 1 bulan, itu juga dilihat di akhirnya. Ini kan nanti mendekati puasa kan. Orang-orang di masyarakat kita itu terbiasa di malam Ramadan awal 2 sampai sepekan itu Masya Allah ya kan. Kita tahu semaraknya luar biasa, masjid penuh. Tapi kita lihat di 10 hari akhir, yang penuh adalah tempat perbelanjaan kan gitu ya, pasar yang penuh, mempersiapkan untuk lebaran. Nah, al-umuru bi'awakibiha, Bu, hati-hati ya. Perkara itu ibrahnya diambil di akhirnya, bukan di awalnya. Di awal Aisyah sedih luar biasa, Nabi sampai tidak mau menyentuhnya. Kalau menengok cuma ucapkan salam. Tapi akhirnya apa? Ayat turun loh. Allah ya kan yang membersihkan, bukan Nabi. Allah yang membersihkan Aisyah dari tuduhan dusta. Maka hei Muhammad, wahai Abu Bakar, wahai Aisyah dan keluarga Nabi yang lain, jangan kira ini buruk. Bal huwa khairul lakum, tetapi itu adalah baik bagi kalian. Ada ayat yang lain yang sesuai dengan ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan bagi kalian al-qital, perang. Wa huwa kurhul lakum, tapi kalian tidak menyukainya. Yang mana ada perang kok disukai, Bu? Muslimin ini memang nanti ada kewajiban. Kalau panggilan jihad itu datang, ya wajib berperang. Tapi tidak pernah ada muslimin itu, Bu. Bahkan Nabi SAW yang suka perang. Tidak mungkin. Ini dijelaskan oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an, tapi boleh jadi sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu tidak sukai itu khairul lakum, justru baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, atau barangkali sesuatu yang kalian sukai itu syarrul lakum, buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Artinya boleh jadi ada sesuatu yang zahirnya itu buruk, seperti tadi tuduhan dusta, tapi ternyata dia adalah hal yang baik. Maka jangan selalu kita menghukumi yang zahir gitu loh. Ya, ada sebuah kisah sebenarnya. Cukup nggak ini saya sampaikan sebuah kisah? Ya,
Dahulu ada di zaman Sultan Murad Ar-Rabi, ada kisah yang menarik, kisah seorang laki-laki. Jadi Sultan Murad Ar-Rabi mengisahkan dirinya, suatu malam saya dibuat gelisah di istanaku. Akhirnya saya pun keluar untuk mencari sesuatu yang saya melupakan kesusahan tadi. Akhirnya waktu saya keluar jalan-jalan begitu, saya melihat ada orang yang tergeletak. Di tangannya memegang botol khamr, gitu ya. Kemudian setelah saya mendekat, orang-orang mendekat dan mencaci maki laki-laki tersebut, kata Sultan Murad Ar-Rabi yang keempat. Dan ini banyak dikisahkan oleh ahli sirah. Orang semua melaknatnya, celaka ini orang, gitu kan, mati dalam keadaan minum khamr. Ya gimana tangannya megang khamr? Jenengan kalau lihat gitu gimana? Melu toh? Syukur kan gitu ya. Masya Allah begitu. Orang setiap melihat mencaci, dan kemudian setelah mencaci mereka pergi. Saya kemudian mengatakan, hei fulan, jangan dicaci. Mereka tidak kenal kalau itu adalah Sultan Murad, karena dia keluar dari istana. Dan dahulu kan banyak orang-orang yang di pedesaan itu bahkan tidak mengenal sultannya, Bu, khalifahnya, padahal kan tidak kenal. Akhirnya Sultan Murad Ar-Rabi mengajak orang-orang, yuk kita antar orang ini gitu. Kasihan, walaupun dia memang pendosa, dia sudah meninggal kok, jangan dihina, jangan dicaci, jangan dilecehkan. Tidak ada yang mau. Akhirnya dipaksa-paksa oleh Sultan, dia tidak mengaku juga kalau saya Sultan. Dipaksa aja, ayo kita antarkan ke rumahnya. Maka ada beberapa orang yang mau mengantar ke rumahnya. Setelah diantar sampai rumahnya, diketuklah pintu rumahnya, karena dikasih tahu bahwa itu adalah rumahnya. Istrinya membuka pintu, istrinya mengatakan, setelah melihat suaminya sudah tergeletak meninggal, istrinya mengatakan, "Ushiduka bi annaka waliyun min awliyaillah." Saya bersaksi, wahai suamiku, engkau adalah wali daripada wali-wali Allah. Nah begitu. Sultan Murad Ar-Rabi kaget, kok bisa, Bu? Beliau tanya. Orang-orang itu mencacinya loh, sebagai seorang yang suka melacur, suka minum khamr. Kok Anda bisa mengatakan dia wali daripada wali-wali Allah? Kemudian istrinya mengatakan, wahai fulan, sungguh tidak ada orang yang lebih tahu keadaan kebenaran suamiku ini kecuali saya, istrinya. Orang-orang hanya melihat zahirnya. Orang-orang hanya melihat bahwa suamiku ini memang sering keluar masuk tempat pelacur dan tempat khamr. Tapi ketahuilah bahwa dia masuk ke tempat pelacur itu, setiap dia masuk ke tempat pelacur, dia mengatakan, wahai saudariku, bertobatlah kamu kepada Allah. Berapa hargamu semalam ini? Saya beli. Dan kemudian pulanglah. Akhirnya mereka, beberapa pelacur, mengambil uang dari suamiku dan mereka pulang. Dan dia mengatakan, waktu saya tanya, kenapa engkau melakukan ini? Nanti kamu tidak disolatkan oleh orang kalau meninggal dunia. Di kebiasaan dahulu, Bu, orang kalau buruk itu nggak mau orang nyolati. Tapi suamiku selalu mengatakan, sungguh nanti kalau saya meninggal, khalifah dan seluruh ulama akan menyolatiku. Dia mengatakan begitu. Dia kemudian juga masuk ke tempat penjual khamr. Dibelilah khamr-khamr itu, dibawa pulang dan dituang di kamar mandi. Dia mengatakan, saya ingin membantu muslimin dengan membeli khamr itu supaya mereka tidak beli. Saya katakan juga, jangan kamu beli, jangan kamu pergi ke tempat khamr ini, nanti orang tidak mau menyolatimu. Tapi ya selalu suami mengatakan, justru nanti kalau kalian meninggal dunia, khalifah atau raja, ya, sultan di negeri ini dan seluruh ulama akan menyolatiku. Masih begitu, dia yakin begitu. Nah, dan begitulah keadaan suamiku. Tapi orang-orang hanya melihat secara zahirnya. Maka Sultan Murad Ar-Rabi mengatakan, wahai ibu, sungguhnya saya ini adalah sultan negeri ini, dan sungguh Allah mengeluarkanku dari istanaku hanya untuk menyolati suamimu. Besok untuk mendapati suamimu, dan besok saya akan kerahkan seluruh ulama dan
seluruh masyarakat di negeri ini untuk menyelati suami. Masya Allah, gitu. Jadi jangan selalu kita hukumi seorang itu dari zahirnya. Kayaknya tadi kan kalau ada berita itu dicek dulu begitu, ya, kebenarannya. Baru kita bisa mungkin menyebarkannya. Kalau memang itu buruk, bahkan kita tidak perlu menyebarkannya. Wallahu ta'ala alam, gitu ya. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kira itu buruk. Boleh jadi itu baik. Di sini sampaikan bahwa sesuatu yang kadang kita pandang itu buruk, bahkan itu menjadi hal yang baik untuk kita. Ayat berikutnya yang mendukung ayat ini adalah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Ini untuk bapak-bapak sebenarnya. Jikalau kalian membenci istri-istri kalian, ya, fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci beberapa hal, mungkin dia tidak rapi, ya kan? Mungkin masaknya tidak enak gitu kan, atau mungkin Bu, ya, banyak ngomel lah gitu kan. Wahai bapak-bapak, kalau kalian membenci istri-istri kalian, boleh jadi memang kalian membenci, ada sesuatu yang kalian benci, memang ada ya Bu, ada sesuatu yang kalian benci, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi boleh jadi Allah jadikan hal yang dibenci itu ada kebaikan pada dirinya. Jangan kemudian benci. Nah, ini menunjukkan bahwa memang hidup berumah tangga itu tidak selalu bahagia, Bu, ya. Ada selalu hal-hal yang membuat jengkel suami, atau kebalikannya mungkin istri. Tapi kalau di ayat ini suami, lebih ke suami, ya, mungkin cerewetnya, ya kan, mungkin tidak rapinya, mungkin masakannya tidak enak dan lain sebagainya, tapi ada kebaikan loh bagi dirinya. Para ulama menafsirkan kebaikan ini apa? Yaitu mau hidup sama suaminya dan melahirkan anak-anak suaminya. Kalau tidak, melayu kan gitu kan. Nah, tapi tidak, Masya Allah. Jangan kalian benci istri-istri kalian. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu adalah kebaikan, dan memang mereka telah memberikan kebaikan. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Atau mungkin juga bala, ujian yang Allah berikan kepada manusia. Kadang kita itu kan menganggap ini buruk, tetapi baik loh. Kok bisa baik? Iya, bahkan itu kadang menjadi keinginan Allah akan kebaikan orang yang diberikan ujian. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yusib minhu, maka akan diberikan ujian, diberikan musibah. Jadi kalau ada musibah, itu harus langsung kita yakini Allah inginkan kebaikan untuk kita. Jangan kebalikannya, oh berarti aduh ini memang saya pendosa ini, atau mungkin jangan begitu Bu, ya, nanti malah tambah sedih. Ingat hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan pahala seseorang itu sesuai dengan besarnya bala, ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka, memberikan bala kepada mereka. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap bala Allah, maka baginya keridhaan Allah. Waman sakhita falahu as-sukht. Barang siapa yang murka kepada bala Allah, maka baginya kemurkaan Allah. Begitu. Kita diuji kemarin, ya, pandemi luar biasa itu. Enggak hanya sehari, sepekan, sebulan, setahun, ya, 2 tahun Bu, ya, sampai sekarang ini. Kita tafsiri begitu Bu, ya. Kita maknai bahwa itu adalah sebuah cinta, surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan dimaknai dengan
kemurkaan. Kalau itu surat cinta, undangan cinta dari Allah kepada kita, bahwa Allah cinta kepada kita, kita datangi itu. Allah itu sebenarnya kalau menguji kita, Bu, sebenarnya itu adalah undangan cinta tadi loh ya. Kita disuruh dekat, begitu loh maksudnya. Kalau semakin hamba itu mendekat kepada Allah, banyak berdoa, itu tenang hati insya Allah, dan Allah akan berikan solusinya. Begitu. Jangan dimaknai dengan bahwa itu keburukan. Taib, lanjutannya apa tadi ayatnya? Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang dari mereka maktasaba minal itsm, yang melakukan tuduhan itu akan mendapatkan dosa. Dan tadi salah satu dosanya adalah mereka didera oleh Nabi SAW sebanyak 80 kali. Dan perlu dipahami ibu-ibu semuanya, kalau manusia sudah mendapatkan hak di dunia, itu insya Allah tidak akan mendapatkan hak di akhirat, tidak akan mendapatkan azab di akhirat. Jadi kalau sudah mendapatkan hukuman di dunia, jangan selalu dicela, karena dia telah mendapatkan balasannya. Begitu loh ya, itu yang harus dipahami. Sahabat Hasan bin Sabit, Mistah, dan sahabat yang lain mungkin ya, mereka bertaubat, itu hukumannya tadi sudah didera tadi, dan setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, dan orang-orang yang membawa berita atau membesarkan berita tersebut, bagi mereka azab yang pedih. Yang membawa berita tersebut, yang memunculkan pertama kali adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Adapun tadi sahabat saya sudah terangkan di awal, hanya terkena fitnah. Terus apa azab yang berat itu? Azab yang berat bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Dia tidak bertobat sampai meninggal dunia. Terus kenapa dia tidak mendapatkan dera? Kenapa, Bu? Ya. Kenapa tidak mendapatkan dera? Karena dia tidak mengakuinya. Kalau Hasan bin Thabit dan Mistah bin Utsasah dan Hamnah itu mengakui, tapi Hamnah tidak bertaubat. Jadi hukuman tadi had itu akan membuat dia tidak terkena azab di akhirat kalau dia bertaubat, gitu ya. Tapi Hamnah tidak bertaubat, sehingga dia hanya mendapatkan dera di dunia, bahkan azab di akhirat. Tapi kalau Hasan dan Mistah, dia bertaubat, akhirnya dia sudah insya Allah akan terbebas dari azab akhirat. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak mengakuinya, padahal dia adalah Rasul Munafikin yang telah menghimpun berita tersebut, menyebarkannya. Tapi dia tidak mengakuinya. Dan dalam Islam itu menghukumi hanya sebatas zahir, hukuman yang fisik loh ya Bu ya. Hukuman fisik itu hanya dijatuhkan kalau ada zahirnya. Tidak boleh kita menghukumi apa yang ada dalam hati, enggak boleh Bu ya. Yang boleh menghukumi dalam hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mendera Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka semuanya tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang munafik yang menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Terus apa yang menunjukkan bahwa Hasan bin Sabit bertaubat? Suatu hari Hasan bin Sabit ini datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hasan bin Sabit pernah datang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha amarat
beliau memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan bantal sebagai tempat duduk Hasan bin Thabit. Maka orang-orang mengatakan, ya Ummul Mukminin, kenapa engkau terima dia? Dia dulu termasuk orang yang ikut menghembuskan tuduhan dusta kepadamu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan atau dikatakan bahwa Hasan bin Thabit saat datang kepada Aisyah, dia sambil membawakan sebuah syair. Nah, gitu ya. Hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili. Wanita mulia, wanita anggun yang tidak patut untuk dicurigai, tetapi di pagi harinya dia digunjing, dia disebut kecelakaan aibnya. Kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, walakinnaki lasti kadzaliki, tapi engkau wahai Ummul Mukminin bukanlah wanita yang hina. Masya Allah. Sambil membawakan syair dan panjang syairnya. Kalau Hasan bersyair itu, Bu, itu indah sekali sebenarnya. Kalau Hasan yang bersyair, ya, Hasan kalau yang bersyair itu indah sekali. Maka dia dipilih Nabi sebagai pembelanya. Dan Aisyah suka dengan syairnya, maka dipersilakan masuk. Dan ada riwayat yang lain kenapa Aisyah juga mempersilakan masuk. Dia mengatakan, ada yang mengatakan, Aisyah mengatakan begini, ayu adzabin asyaddu minal ama. Kan Allah sudah memberikan azab, dan azab apa yang lebih besar daripada kebutaan dia. Jadi Hasan bin Thabit di hari tuanya dia mengalami kebutaan, Bu. Ya, Hasan bin Thabit itu mengalami kebutaan. Riwayat yang lain mengatakan kenapa dia buta? Karena dia ditonjok oleh Sofwan ibnu Mu'attal. Ya, nah, dia ditonjok dengan gagang itu apa namanya, Bu? Pedang. Gagang pedang lah ya, nah, gitu ya. Begitu. Dia ditonjok intinya oleh Sofwan ibnu Mu'attal sampai dia akhirnya sakit dan mengalami kebutaan. Dan itu bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah asyaddu adzab, azab yang besar yang dia terima di dunia. Tapi dia adalah, kata Aisyah, dia adalah orang yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah, Bu, faedah luar biasa ya. Jadi orang itu kalau baik kemudian melakukan sebuah kesalahan, jangan lupakan kebaikannya. Seperti Hasan bin Thabit. Dan menunjukkan juga mulianya hati Ummul Mukminin memaafkan Hasan bin Thabit. Ini harusnya jadi dalih ibu-ibu, ya kan, para wanita lah ya. Jangan selalu mengatakan kalau gelas itu sudah pecah tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak, ya kan. Aisyah Masya Allah, gelasnya pecah tapi juga bisa mengembalikan, bahkan menerima dengan baik. Nah gitu, Bu. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Meskipun dituduh, tapi dia tidak pernah melupakan kebaikannya yang dahulu selalu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah mengatakan kepada Hasan, hajihim wa Jibrilu ma'ak. Serang mereka wahai Hasan, Jibril bersamamu. Begitu. Itu menunjukkan kemuliaannya Hasan bin Thabit. Dan orang kalau pernah melakukan kemuliaan jangan dilupakan gara-gara melakukan kesalahan. Dan dia sudah bertaubat bahkan. Maka kita harus memaafkannya. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-11 dan kisah dari Ummul Mukminin yang dituduh melakukan perbuatan selingkuh, perbuatan fahisyah, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dengan menurunkan ayat yang ke-11 sampai 9 ayat berikutnya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan belajari ayat yang ke-12. Allahu taala alam. Baik, kalau sudah ada kita cukupkan pertemuan kita di
ayat yang ke-11. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.